Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi, kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan kebaktian minggu pertama setelah Natal. Ini adalah hari Minggu terakhir perjalanan kita menapaki tahun 2020, dan pada hari Kamis besok kita akan menutup perjalanan kisah kasih kita di tahun 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Mulia, Engkau telah lahir di dunia ini melakukan kehendak Bapa bagi kami untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa. Sekarang Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai Raja. Engkau berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Janganlah tinggalkan kami sendirian di dunia ini. Berilah kami Roh-Mu, agar Dia mengajarkan kami melakukan segala ajaran dan teladan hidup-Mu. Berikanlah kami pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin, dan pelayan-pelayan yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, memimpin kami ke dalam ketaatan kepada Allah, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja kekal, Engkau telah menang, kini menangkan jugalah kami yang beriman dan berseru dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah saat ini
dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan percaya kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dialah Allah yang juga setia menjaga dan merawat ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia, ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Sebagai orang percaya, mari memahami bahwa diri kita adalah sebagai pribadi yang telah diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu bisa terjadi hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut ibadah pada pagi hari yang indah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Doa pengakuan dosa. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih,
dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih pula karena Engkau telah melayakkan kami oleh karena nama-Mu yang ajaib, agar kami layak menghadap kehadirat-Mu meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan mempermalukan Engkau. Maka dari itu, Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu karena dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepada-Mu kami meminta pengampunan. Kami mohon Engkau berkenan menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau adalah Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Kita sambut dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kepada mereka yang sungguh-sungguh telah mengakui dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan serta berjanji untuk bertobat, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku
dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Zakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut cinta kasih Allah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tanpa terasa hari ini kami telah sampai di minggu terakhir di tahun 2020. Seluruh perjalanan yang telah kami tempuh di sepanjang 2020 dapat kami lalui dengan penyertaan dan berkat Tuhan yang tersedia untuk kami. Karena itu Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur akan kebaikan Tuhan yang berkenan memimpin kami, sehingga kami semua boleh selamat hingga di penghujung minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang hendak kami renungkan, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami, sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan bersama sungguh-sungguh membuat kami menyadari akan kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa setia memimpin kami. Biarlah Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, supaya firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia, tetapi dapat kami wujudkan di dalam kehidupan yang nyata, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-7 yang berbunyi demikian. Galatia pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-7. Demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema untuk firman Tuhan hari ini adalah warisan keselamatan kekal. Warisan keselamatan kekal. Mendengar kata warisan menarik dan selalu menarik untuk dibicarakan. Bukan hanya menyangkut warisan yang bersifat harta benda duniawi, yang bisa jadi pemicu kerukunan maupun ketidakrukunan. Kita semua juga mengenal warisan yang sifatnya gain. Semua ada pada kita orang tua, sifat-sifat, karakter, iman, juga adalah sebuah warisan yang akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ada kisah mengenai anak bungsu yang minta warisan kepada bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Ini sesuatu yang tabu. Tetapi bapak itu bapak yang sangat baik, yang memahami hati anak-anaknya, sehingga dia meluluskan permintaan itu. Barangkali dengan diberikannya warisan, anak ini akan berjuang untuk bisa hidup mandiri, sehingga tidak menyusahkan orang tua. Tetapi kenyataannya dalam kisah itu ternyata anak ini mengalami kegagalan, sehingga dia kemudian pulang ke rumah bapaknya. Dan kakaknya melihat, wah, bapak ini tidak adil. Bagaimana mungkin orang yang sudah memboroskan uang sekarang diterima kembali dengan sebuah pesta di dalam rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masyarakat kita juga ada pengajaran bahwa warisan itu adalah sesuatu yang akan diberikan oleh orang tua ketika orang tua keduanya ini sudah meninggal. Tetapi ada orang tua zaman sekarang ini yang sangat bijak. Sebelum dia meninggal, dia membuat surat wasiat, dititipkan kepada notaris, yang mana surat ini boleh dibuka nanti ketika dia sudah wafat. Dan biasanya di dalamnya isi tentang pesan-pesan dan kemudian pembagian harta keluarga. Saudara-saudara, tidak semua orang dalam hidupnya ini bisa menyediakan warisan yang berupa harta benda ini bagi anak-anaknya. Banyak orang berkata demikian, lebih baik anak-anak saya sangoni ilmu yang tinggi daripada saya berikan warisan harta, karena harta tidak bisa menolong, tetapi kalau mereka memiliki pendidikan yang baik, mereka bisa hidup mandiri. Tetapi yang perlu kita sadari bersama bahwa ada harta warisan yang semestinya sejak dari mula anak kita dalam kandungan sudah kita didik
untuk memahami warisan ini, dan itulah yang disebut dengan warisan keselamatan. Hampir semua keluarga di dalam masyarakat Indonesia ini, kalau orang tuanya beragama Kristen, maka anak-anaknya akan dididik searah dengan iman orang tuanya. Karena itu boleh dikatakan bahwa agama Kristen yang dianut oleh orang-orang atau anak-anak muda yang sekarang adalah warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan ini memiliki kelemahan tetapi juga sekaligus kekuatan. Kekuatannya bahwa sejak kecil dia kenal dengan Tuhan, tapi kelemahannya tidak semua orang dewasa di dalam iman. Tidak semua orang sadar akan panggilannya sehingga kekristenan itu hanya sekedar KTP. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai orang tua adalah pewaris keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Semenjak kita ini dibaptis, semenjak kita ini masuk dalam persekutuan anak-anak Tuhan, kita disebut anak, bukan lagi hamba. Rasul Paulus dalam surat Galatia menjelaskan bahwa orang-orang Galatia yang sudah menjadi Kristen sudah selayaknya melepaskan diri dari penyembahan roh-roh dunia. Percaya akan hari-hari baik atau tahun-tahun baik atau bulan-bulan baik. Sebaiknya mereka memuja hanya kepada Tuhan, Allah yang berkenan turun ke bumi menjadi manusia melalui seorang perempuan. Dialah Allah pencipta dunia ini, dialah pemilik semesta. Dialah Allah yang berkuasa atas kehidupan seluruh umat yang percaya kepadanya. Maka ketika seseorang ini menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah, mereka bukan lagi hamba, tetapi mereka diangkat sebagai anak. Dan kalau dia anak, maka dia adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Sangat luar biasa pesan Tuhan ini. Karena itu panggilan kita sebagai orang beriman kepada Dia yang sudah menerima warisan kekal dari Tuhan ini, selayaknya meneruskan iman ini kepada anak cucu kita. Kita bisa bertanya dalam diri kita, sejauh ini bagaimana kita menjaga warisan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita? Sudahkah tongkat estafet keselamatan iman ini kita siapkan dengan sungguh-sungguh untuk anak-anak ataupun cucu-cucu kita, sehingga keselamatan kekal itu akan menjadi impian keturunan kita dan mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita semua harus mengalami perubahan sikap hidup dari penyembah roh-roh dunia. Kita harus mau dimurnikan untuk menyembah kepada kehendak Bapa. Bapa yang menjadi pemilik atas hidup kita. Perintah-perintahnya menjadi satu ketentuan bagi kita untuk kita lakukan dengan setia. Orang Kristen harus belajar untuk dewasa di dalam iman, dewasa di dalam karakter, sehingga bisa menjadi teladan bagi anak-anak maupun cucu-cucu yang hidup di sekitarnya. Sebab semua anak cucu kita itu bertumbuh dengan melihat apa yang kita kerjakan. Karena itu dalam bahasa Indonesia ada ungkapan yang mengatakan, buah itu jatuh
tidak jauh dari pohonnya. Walaupun sekarang ini sudah ada cara, metode bagaimana membentuk karakter seseorang dari mungkin keluarga yang berlatar belakang tidak baik, tetapi kemudian karena pendidikan, karena lingkungan yang diciptakan, maka dia bisa menjadi orang yang luar biasa ketika dewasa. Dia bisa bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan semakin baik, demikian juga karakternya, kasihnya kepada sesama muncul dengan sangat baik. Maka sangat disayangkan jikalau dalam keluarga Kristiani yang sudah mengenal Allah dari sejak dini tidak mampu menelurkan generasi yang lebih baik dari dirinya. Semua ini adalah panggilan kita sebagai orang beriman. Kita harus meyakinkan kita bahwa anak cucu kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan selamanya. Bukan hanya ketika bersama kita saat kita masih hidup dan tinggal bersama dengan mereka, tetapi saat kita mati pun kita yakin bahwa anak-anak kita akan terus setia kepada Tuhan. Inilah PR kita. Kalau tahun ini kita akhiri pertandingan dengan baik, kita semua kuat, sehat, bahagia bersama dengan keluarga sampai hari ini, mari kita terus tingkatkan kualitas iman kita. Mari kita tunduk dan patuh kepada Tuhan untuk mau dibentuk, meninggalkan dosa dan pelanggaran di masa lalu dan bertumbuh hidup baru menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan dengan bertanggung jawab kita mendidik, menyiapkan generasi anak cucu kita untuk lebih hebat beriman kepada Tuhan dibanding dengan kita selaku orang tua. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan, memberi dorongan kepada kita untuk mengarahkan hidup sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sabda yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Engkau mengaruniakan keselamatan yang kekal untuk kami. Dan Engkau memanggil kepada kami supaya kami menyiapkan ahli waris kerajaan Allah melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan akan terus dipermuliakan secara turun-temurun di tengah keluarga kami. Sanggupkan kami ya Bapa menjadi pribadi yang dapat diteladani oleh anak cucu kami. Ampunkan semua dosa dan kesalahan kami di masa lalu. Biarlah Roh Kudus Tuhan dan malaikat Tuhan selalu menjaga generasi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga jemaat Tuhan dimanapun tinggal dan berada. Tuhan kiranya mengasihi, memberkati, sehingga kehidupan mereka akan terus diwarnai dengan kerukunan dan kelimpahan rezeki, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang sekolah, kuliah, jauh ataupun dekat dengan keluarga, kiranya Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh mengarahkan segenap kekuatan yang mereka miliki untuk bertekun menyiapkan masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah berkeluarga. Kiranya Tuhan memberikan kerukunan dan berkat, supaya keluarga mereka ada dalam damai Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi keluarga anak-anak kami, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga mampu mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan melalui keluarga anak-anak kami, mereka mampu menjadi saluran berkat Tuhan untuk menolong banyak orang yang membutuhkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua jemaat yang menderita sakit. Tuhan kiranya melawat dan memberikan kesembuhan. Biarlah di dalam penderitaan yang mereka alami karena sakit yang diderita, mereka tidak kurang pengharapan, karena percaya bahwa Tuhan Allah kami sanggup mengangkat seluruh sakit yang kami alami. Bapa di sorga, kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang melayani keluarganya yang jompo maupun yang sakit, kiranya
kasih Tuhan berlimpah atas mereka, berkat Tuhan melimpah atas mereka, sehingga boleh melayani keluarganya yang sakit maupun yang jompo dengan kasih sorgawi, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat yang merindukan anak-anaknya mendapatkan teman hidup seiman, merindukan mendapatkan pekerjaan, merindukan mendapatkan kesempatan untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati pengharapan mereka. Tidak lupa kami mendoakan seluruh warga jemaat yang rindu memiliki usaha yang baru, rindu memiliki berkat-berkat yang berlimpah. Semuanya kami serahkan dalam penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dengan inisiatif yang baru, sehingga mereka boleh mengembangkan model usaha sesuai dengan zamannya pada saat ini. Berikan kemampuan kepada semua warga jemaat untuk memiliki kreativitas, menangkap kesempatan pasar yang tersaji di hadapan kami saat ini, sehingga tidak ada ibu maupun keluarga yang menganggur, tetapi mereka mampu menggunakan waktu seefektif mungkin membangun kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong para pemimpin bangsa kami, berikanlah hikmat sehingga mereka boleh memimpin negeri ini takut akan Tuhan, membawa bangsa kami dalam situasi yang damai dan tenang. Kami berdoa perbedaan pandangan politik, suku, agama, ras maupun golongan kiranya tidak memisahkan kami dari kasih Tuhan. Biarlah kami boleh saling menguatkan, saling menopang, saling memaafkan sebagai sebuah bangsa, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa secara khusus untuk situasi keamanan di negeri kami. Berikan kemampuan untuk TNI, Polri berjaga bagi kesatuan bangsa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Aceh. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang melembutkan hati mereka, supaya mereka semua boleh tetap menyatu hati dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang hormat dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, pakai gereja-gerejamu di berbagai tempat di seluruh pelosok negeri ini membawa terang dan kasih Tuhan, sehingga mereka semua boleh melihat ada Tuhan yang hadir dalam persekutuan kami, ada Tuhan yang hadir memelihara bangsa kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, dan biarlah malaikat Tuhan yang berjaga untuk anak-anak-Mu di seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah yang menjadi seru doa permohonan kami. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami ke depan hanya di dalam pemeliharaan-Mu. Mampukan kami meninggalkan tahun ini dengan melepas semua dosa dan pelanggaran kami, dan memasuki tahun baru dengan suasana yang baru, hati yang baru, dan semangat yang baru untuk hidup lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengalaskan permohonan kami di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita bersyukur untuk pelayanan firman yang telah disampaikan kepada kita semua dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 293 bait 1 dan 2. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat.
Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung, batu, dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama-sama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptisan kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar ucapan syukur yang kita lakukan. Firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a berkata demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, marilah pemberian persembahan ini kita sertai nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 271 bait 1 dan 2. Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana,
Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, Engkau maha kaya dan maha kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah kepunyaan-Mu. Sebab itu apakah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai persembahan? Ya Allah, kami bersyukur dan memuji nama-Mu sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami, manusia yang rendah dan hina ini, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil, dan setia kepadamu. Sebab itu terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan tanda hormat kami kepadamu. Ingatkanlah kami senantiasa bahwa Engkau lebih menyukai pengenalan akan Allah dan kesetiaan daripada korban persembahan. Engkau lebih menyukai keadilan dan kebenaran daripada persembahan yang banyak dan mahal. Sebab itu ya Allah, terimalah persembahan ini. Kami akan semakin mendekatkan diri kepadamu dan berusaha mengenal Engkau serta setia. Terimalah persembahan ini, ya Allah, kami akan setia kepada tanggung jawab kami, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kami dan di seluruh dunia, agar semua orang bersukacita dan meluap dengan ucapan syukur, membesarkan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua akan menerima pengutusan dan berkat. Janji Allah telah genap. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dari PKJ 212, Allah kasih-Mu besar.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinannya di sepanjang ibadah yang kita lakukan hari ini. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini untuk selalu hidup bersukacita dalam pengharapan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat melawan keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam maupun di luar diri kami. Dengan tunduk dan taat kepada kehendak-Mu saja, kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang dapat menghalangi pertumbuhan kami sebagai murid-murid Yesus. Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap menguasai diri supaya kami menang pada akhirnya dan menerima mahkota kemuliaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini, yaitu minggu terakhir tahun 2020. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita terus berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita semua dapat memasuki tahun baru dengan semangat yang baru. Majelis mengingatkan bahwa nanti pada hari Kamis 31 Desember tahun 2020 kita semua akan mengakhiri perjalanan di tahun 2020. Jangan lupa tetap meluangkan waktu untuk beribadah mengakhiri tahun. Majelis tetap akan membuatkan panduan ibadah tutup tahun berupa refleksi hidup. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat berkarya. Tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.